Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kedengaran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang program ataupun proyek yang telah kami buat yang berjudulkan implementasi struktur data pada sistem manajemen reservasi hotel berbasis Python. Nah, program ini kami buat sebagai simulasi sistem pengelolaan hotel yang mampu menangani proses check-in, check-out, pencarian tamu, pengelolaan antrian, navigasi menuju kamar maupun fasilitas hotel, hingga penyimpanan riwayat aktivitas. Nah, berbeda dengan sistem hotel sederhana yang hanya menggunakan list biasa. Pada program ini, kami mengimplementasikan beberapa struktur data dan algoritma yang telah kami pelajari selama perkuliahan, yaitu ada linked list, queue, stack, binary search tree, graph, sequential search, bubble sort, selection sort, breadth first search atau BFS, serta unit testing. Nah, setiap struktur data tersebut kami pilih berdasarkan karakteristik permasalahan yang ingin diselesaikan, sehingga penggunaannya bukan hanya untuk memenuhi teori, tetapi benar-benar diterapkan pada fitur yang sesuai. Mungkin sebelum kita lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Hilal Afrizal. Perkenalkan, nama saya Hendriawan. Perkenalkan, nama saya FX Jensen Gaby Kigo. Perkenalkan, nama saya Lydia Suraningsih. Baik, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan program berdasarkan urutan kode yang kami buat, dimulai dari validasi input, struktur data, sistem utama hingga unit testing. Mungkin untuk penjelasan tentang validasi input akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama ini penjelasan tentang pemrograman kami, yaitu ada program validasi input, yaitu import unities. Nah, program ini dibuat untuk memeriksa apakah input dari pengguna sudah benar atau belum, dan jika input salah, maka program akan menampilkan pesan error. Nah, yang pertama tadi import unities. Import ini di bagian digunakan untuk mengimpor library data yang sudah dibuat dari menu user, yaitu library Python, untuk melakukan pengujian program secara otomatis. Terus yang berikutnya itu ada fungsi tampilan error pada pesan. Nah, di sini tampilan error pada pesan itu akan menggunakan bahasa print, yang mana pesan yang masuk kalau salah maka akan error. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan kesalahan atau error. Contohnya jika penggunaan salah input yang dimasukkan pada pemrograman, maka menu tidak akan keluar. Dan berikutnya yaitu ada fungsi input text atau prompt wajib true. Nah ini sendiri fungsinya yaitu untuk melihat tujuan penggunaan data yang error juga. Namun penampilan ini inputnya tuh kalau mengisi error atau tidak mengisi menu yang diisi, maka akan error datanya. Dan juga berikutnya yaitu ada fungsi input text atau prompt wajib true, yang mana bahasa pemrograman itu yaitu def input text prompt wajib, maka datanya akan true atau benar. Jadi fungsi ini digunakan untuk meminta input berupa teks dari pengguna dari menu yang telah dibuat oleh user. Nah, jadi input sendiri yaitu untuk penerima data inputan atau kode yang dimasukkan pada menu untuk menampilkan hasil, dan strip untuk menghapus spasi awal dan akhir input. Jadi contohnya jika kalau user mengetik nomor kamar, maka hasilnya juga akan menampilkan nomor kamar.
Nah kan lalu dicek oleh Python yaitu if wajib and not nilai, yang mana artinya jika input wajib maka akan diisi oleh user, tapi user tidak akan mengisi menu selain dari pemrograman ini. Nah, yang berikutnya yaitu ada fungsi input, angka atau prompt. Nah, fungsi ini terus bahas pemrogramannya yaitu def input, angka, dengan prompt. Nah, fungsi ini digunakan untuk meminta input, angka, atau integer bilangan bulat. Nah, jadi jika pemrogramannya mengambil raw, dengan prompt, input, dan menggunakan strip. Jadi, operasi ini akan mengecek apakah datanya kosong atau tidak, dan akan menampilkan maka jika kosong maka datanya akan error. Baik, jadi untuk penjelasan dari strip ini tujuannya untuk menghapus tanda minus di depan atau agar angka negatif tetap bisa dibaca, dan insdigit yaitu untuk mengecek apakah semua karakter data adalah angka. Nah, jadi kesimpulannya seperti untuk memvalidasi input teks yang diisi oleh user dan memvalidasi input angka-angka yang benar dan yang salah, dan menampilkan pesan error pada input yang salah oleh pemrograman ini pada linked list. Baik, sekian mungkin penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Setelah menjelaskan tentang validasi input, di sini saya akan masuk ke bagian inti dari program, yaitu implementasi struktur data. Nah, pada program ini kami tidak hanya menggunakan satu struktur data, tetapi menggabungkan beberapa struktur data yang masing-masing memiliki fungsi berbeda sesuai kebutuhan sistem. Nah, struktur data yang kami implementasikan terdiri dari linked list, queue, stack, binary search tree, dengan graph. Tiap struktur data memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pemilihannya disesuaikan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Dengan demikian, program menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan setiap fitur menggunakan struktur data yang paling sesuai. Nah, pada bagian ini, kelas node tamu, implementasi linked list dimulai dari kelas pertama, yaitu node tamu. Nah, pada kelas node tamu, init self nama sama dengan nama, self no kamar, self next sama dengan non. Nah, kelas ini itu merupakan representasi dari sebuah node pada linked list. Nah, setiap node menyimpan 3 atribut. Pertama adalah nama, yang digunakan untuk menyimpan identitas tamu. Kedua adalah nomor kamar, yaitu nomor kamar yang ditempati oleh tamu. Dan ketiga adalah next, yaitu pointer yang digunakan untuk menunjuk node berikutnya. Nah, pada saat objek pertama kali dibuat, nilai next ini diinisialisasi dengan non, karena node tersebut belum terhubung dengan node lainnya. Dengan demikian, setiap tamu pada sistem direpresentasikan sebagai satu node yang nantinya akan saling terhubung membentuk linked list. Lalu ada linked list tamu. Nah, pada bagian kelas linked list tamu, definite self hub sama dengan non, variable head merupakan penunjuk node pertama pada linked list. Ketika program pertama kali dijalankan, linked list masih kosong sehingga nilai head adalah non. Nah, nantinya tamu yang berhasil melakukan check-in akan dimasukkan ke dalam linked list sehingga head akan menunjuk node pertama tersebut. Lalu ada bagian method insert. Pada bagian def insert self, nama, no kamar, metode ini bertugas menambahkan tamu baru ke dalam linked list. Nah, pertama, program membuat node baru menggunakan new mode sama dengan node tamu, nama, dan no kamar. Nah, kemudian program memeriksa apakah linked list masih kosong pada bagian if not self.head. Nah, apabila kosong, maka node baru akan langsung menjadi head. Nah, namun apabila linked list sudah berisi data, maka program melakukan traversal menggunakan while cur.next. Nah, traversal dilakukan dari node pertama hingga node terakhir. Setelah mencapai node terakhir, program menggabungkan node tersebut dengan node baru menggunakan cure.next sama dengan new mode. Nah, dengan cara ini, data tamu baru selalu ditambahkan pada bagian akhir linked list.
Nah, metode ini dipanggil pada proses check-in melalui kode self.db.insert dalam kurung nama dan nom. Nah, artinya setiap tamu yang berhasil check-in otomatis masuk ke database tamu aktif. Nah, kompleksitas waktu proses insert pada implementasi ini adalah O dalam kurung N karena program harus melakukan traversal hingga node akhir. Selanjutnya terdapat metode sequential search. Nah, metode ini digunakan ketika pengguna memilih menu cari tamu. Cara kerjanya dimulai dari node pertama. Kemudian, program membandingkan nama tamu yang dicari dengan nama pada setiap node menggunakan if nama underscore cari dot lower. Nah, kami menggunakan fungsi lower ini agar proses pencarian tidak membedakan huruf besar maupun huruf kecil. Sedangkan penggunaan operator in memungkinkan pencarian sebagian nama sebagai contoh. Misalkan pengguna mengetik nama Bud. Nah, pada program itu akan tetap dapat menemukan nama Budi Santoso misalkan. Nah, apabila data ditemukan, program akan menampilkan nama tamu beserta nomor kamarnya. Sedangkan apabila traversal mencapai node terakhir tanpa menemukan data, maka fungsi akan memanggil tampilkan error. Nah, kompleksitas waktu algoritma sequential search adalah O dalam kurung N, karena seluruh node mungkin harus diperiksa satu persatu. Lalu ada bagian metode hapus. Pada berikutnya adalah hapus. Metode ini digunakan ketika tamu melakukan proses check out. Nah, pertama, program melakukan traversal dari node pertama. Kemudian setiap nomor kamar dibandingkan dengan nomor kamar yang dimasukkan pengguna. Apabila ditemukan, terdapat dua kemungkinan. Kondisi pertama, node yang dihapus berada di tengah atau di akhir linked list. Nah, pada kondisi ini, program menjalankan ref.next sama dengan cure.next. Artinya, pointer node sebelumnya diarahkan langsung ke node setelahnya. Nah, sedangkan kondisi kedua, node yang dihapus merupakan node pertama. Programnya itu adalah self.head sama dengan cure.next. Nah, sehingga node kedua menjadi head baru. Dengan cara tersebut, linked list tetap tersambung walaupun salah satu node dihapus. Nah, apabila data tidak ditemukan, maka metode mengembalikan nilai none. Mengapa sih menggunakan linked list? Nah, linked list kami pilih karena data tamu bersifat dinamis. Setiap tamu dapat melakukan check-in maupun check-out. Nah, apabila kami menggunakan array atau list biasa, maka proses penghapusan data di tengah memerlukan pergeseran elemen. Sedangkan pada linked list, cukup mengubah pointer teks tanpa menggeser node lainnya. Oleh karena itu, linked list lebih sesuai untuk mengelola data tamu aktif. Selanjutnya ada implementasi queue. Implementasi queue ini terdapat pada kelas antrian queue. Nah, queue kami gunakan untuk mengelola antrian tamu sebelum proses check-in. Dalam kelas ini, terdapat 3 metode utama. Pertama ada add queue. Nah, metode ini digunakan untuk menambahkan tamu ke bagian belakang antrian menggunakan self.data.append. Kedua ada dequeue. Nah, metode ini mengambil tamu paling depan menggunakan self.data.pop. Karena queue menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, maka tamu yang datang lebih dahulu akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh misalkan Henry datang terlebih dahulu, kemudian Lydia datang. Saat menu check-in dijalankan, Henry akan diproses terlebih dahulu. Setelah itu baru Lydia. Nah, implementasi queue digunakan pada metode menu underscore antrian dan menu check-in. Lalu ada implementasi stack. Pada bagian kelas riwayat stack. Stack digunakan untuk menyimpan riwayat tamu yang telah melakukan check-out. Data dimasukkan menggunakan metode push. Nah, sedangkan ketika riwayat ditampilkan, program menggunakan reverse self.data sehingga data terakhir yang masuk menjadi data pertama yang ditampilkan. Nah, konsep ini disebut LIFO atau last in first out. Nah, implementasi stack digunakan pada menu underscore checkout dan menu riwayat. Lalu ada binary search tree. BST digunakan untuk menyimpan kategori tipe kamar. Data yang dimasukkan adalah single, double, executive, suite, presidential. Nah, metode insert ini akan membandingkan nilai string. Apabila lebih kecil, maka ditempatkan di substring
kiri. Apabila lebih besar maka akan ditempatkan di subtree kanan. Nah, kemudian metode display menggunakan rekursi untuk menampilkan struktur pohon secara hierarki. Nah, BST ini digunakan karena dapat menunjukkan hubungan parent and child antar tipe kamar serta memberikan representasi yang terurut. Lalu ada graph. Nah, graph kami implementasikan menggunakan agency list. Contohnya misalkan ada dari lobby, terus ke restoran, lalu ke lift, taman, lalu kolam renang. Nah, artinya lobby memiliki hubungan langsung dengan tempat lokasi tersebut. Sedangkan lift terhubung dengan lobby, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, graph dipilih karena hubungan antar lokasi hotel membentuk jaringan. Nah, bukan hubungan linear seperti linked list, maupun hubungan hierarki seperti tree. Nah, implementasi BFS, metode yang digunakan adalah find shortest path. Nah, algoritma BFS bekerja menggunakan queue. Pertama queue berisi node dari awal yaitu lobby. Kemudian BFS mengunjungi seluruh tangga lobby terlebih dahulu. Setelah itu berpindah ke node level berikutnya. Nah, sebagai contoh, ketika pengguna mencari tempat gym misalkan, traversal BFS ini adalah kita bisa melalui lobby, lalu ke lift misalkan, terus lalu ke lantai 2, lalu ke tempat gym. Nah, karena BFS ini selalu mengeksplorasi level terdekat terlebih dahulu, maka jalur pertama yang ditemukan merupakan jalur dengan jumlah langkah paling sedikit. Nah, oleh karena itu, program dapat menampilkan rute tercepat menuju fasilitas hotel. Jadi, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian kedua terdapat kelas Hotel Up yang merupakan pusat atau inti dari seluruh program. Kelas ini bertugas menghubungkan semua struktur data yang telah dibuat sebelumnya, sehingga saat seluruh fitur program pertama kali dijalankan, konstruktur init akan langsung membuat data master kamar dan menginisialisasi 5 struktur data utama, yaitu linked list untuk data tamu, queue untuk antrian, check-in, stack untuk riwayat check-out, graph untuk navigasi, dan binary shared tree atau BST untuk mengelompokkan tipe kamar dari single hingga residensial. Di sini juga ada fungsi pendukung bernama cari tamu yang bertugas mencocokkan nomor kamar untuk kebutuhan check-in, check-out maupun navigasi. Selanjutnya, untuk manajemen data dan visualisasi, kami menyediakan 3 fungsi utama, yaitu bubble sort dan selection sort yang kami digunakan untuk mengurutkan harga kamar dari termurah ke termahal, sehingga implementasi materi sorting. Kedua, tampilan denah untuk menampilkan kondisi kamar per lantai secara visual, di mana simbol kosong berarti kamar kosong dan X berarti sudah terisi. Untuk menu operasional, alur manajemen tamu dikelola secara terintegrasi. Tamu yang baru datang akan dimasukkan ke antrean melalui menu antrian menggunakan struktur data queue. Saat proses menu check-in, sistem mengambil antrean terhadap dari terdepan dari queue, mengubah status kamar menjadi terisi, lalu menyimpan data tamu tersebut ke linked list. Jika ingin mencari tamu yang sedang menginap, fungsi menu cari tamu akan menyisir linked list tersebut menggunakan metode sequential search. Terakhir, proses menu check-out akan menghapus data tamu dari linked list, mengkosongkan kamar, dan memindahkan data tersebut ke dalam stack sebagai riwayat. Untuk fitur pendukung lainnya terdapat fungsi menu navigasi yang memanfaatkan algoritma Bridge atau BFS pada graph untuk mencarikan rute ke fasilitas hotel dan mengestimasi waktu tempuh ke kamar. Selain itu, ada fungsi menu riwayat untuk membongkar data stack tamu yang sudah pulang, serta menulis tamu untuk menampilkan siapa aja yang masih menginap di linked list. Semua alur ini dikendalikan oleh metode run sebagai main loop program. Fungsi inilah yang menampilkan menu utama, memvalidasi input pengguna, dan memanggil fitur yang diinginkan sampai pengguna memilih menu 0 untuk keluar. Kesimpulannya, kelas Hotel Up bertindak sebagai jembatan utama dengan menyatukan linked list, queue, stack,
dan Grab untuk ke dalam satu sistem. Seluruh operasional hotel mulai dari reservasi, pencarian hingga navigasi bisa berjalan secara terintegrasi, rapi dan efisien. Mungkin segitu saja. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan di struktur unit tes. Nah, di sini ada kelas yang bernama tes hotel system. Nah, fungsinya itu kelas ini bertindak sebagai wadah untuk menampung seluruh skenario pengujian pada program ini. Nah, kelas ini juga mempunyai sifat dari unit tes case. Nah, unit tes case ini agar bisa menggunakan fungsi-fungsi asersi seperti assert, equal, dan assert true. Prinsip dari ini di dalam kelas ini wajib diawali dengan kata tes agar unit tesnya ini mengenali fungsi tersebut sebagai sebuah instruksi pengujian otomatis. Nah, lalu di sini ada definisi pengujian Q. Nah, fungsi ini khusus untuk menguji struktur data antrian Q pada proses check-in. Nah, cara kerjanya itu memastikan fungsi Vivo yang di mana tamu antrian yang pertama dan tamu antrian yang kedua itu masuk ke dalam antrian menggunakan NQ. Nah, lalu di sini juga ada fungsi untuk memastikan data yang keluar pertama kali saat di queue itu adalah tamu yang pertama kali masuk. Nah, terus untuk memastikan juga antrian itu kembali kosong setelah semua tamu keluar menggunakan assert true Q.SMT. Lalu yang kedua ada tes stack fungsional. Nah, ini untuk memastikan fungsi LIFO pada riwayat checkout. Cara kerjanya itu memasukkan data log baru di atas log yang lama menggunakan push. Di sini ada push, log awal dan log baru. Nah, cara kerjanya itu untuk memastikan bahwa data yang ditarik pertama itu yang pertama kali dari fungsi get all adalah data yang paling terakhir dimasukkan ke dalam validasi LIFO. Terus di sini ada definisi tes sorting harga. Nah, di definisi ini fungsinya untuk memastikan bubble dan sensor mengurutkan seluruh harga dari yang terkecil ke yang termahal. Nah, untuk menguji validan algoritma bubble sort dan selection sort ini, cara kerjanya melakukan perulangan looping untuk memanggil metode app bubble sort dan app selection sort yang ini. Lalu di sini ada tes graph untuk menguji seberapa efisien waktu sistem memberikan tercepat untuk tujuan tertentu. Nah, di sini cara kerjanya memanggil find sort untuk mencocokkan hasilnya apakah tepat melewati rute koordinatnya atau enggak. Lalu di sini ada definisi tes check in check out. Nah,
berbeda dari fungsi yang sebelumnya yang dijelaskan. Definisi ini menguji komponen secara terpisah. Fungsi ini menguji alur sistem utama yang menggabungkan fungsi sistem kamar, antrian queue, linked list, tamu, and stack riwayat. Nah, lalu cara kerjanya ini adalah tahap 1 Di queue queue ini ini masuk ke masuk ke antrian. antrian. Lalu yang tahap Lalu yang tahap kedua ada ada proses proses check-in check-in ke ke kamar, kamar, memastikan status kamar berubah dari tersedia menjadi terisi dan dan datanya masuk ke dalam list. list. Nah, Nah, untuk untuk memvalidasi pada pada definisi ini, definisi ini, kami kami membutuhkan membutuhkan set set execual dan execual dan execute execute files. Nah, lalu yang Lalu yang ketiga ketiga ada ada proses checkout. Nah, Nah, di di proses proses checkout checkout ini ini menghapus menghapus tamu tamu dari dari linked list karena karena checkout mengembalikan mengembalikan status kamar ke yang awalnya tersedia, memastikan memastikan datanya datanya sukses diarsip dalam diarsip dalam tumpukan tumpukan riwayat. Nah, Nah, untuk untuk menguji menguji sistem sistem ini, ini, dikat aja dikat banyak, aja banyak. dikat. Dikat. Iya, soalnya Iya, ini soalnya ini bakal untuk untuk menguji menguji sort 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 untuk bubble sort. kita akan Kita akan mengujinya mengujinya dari harga yang termurah harga ke yang termurah ke termahal dan eh, eh, apa struktur datanya struktur datanya itu berjalan dengan baik. lalu Lalu kita mau memilih dua untuk ini kan yang selection sort dan selection selection sort juga berjalan dengan baik. lalu kita Lalu kita akan mencari tamu. Nah, karena Karena data tamu yang belum belum tersimpan, kita harus memasukkan antrian tamu terlebih dahulu. Misalnya Hilal, sistem akan mengasih info kalau antriannya itu masuk. Lalu kita tambah lagi misal sini saya memvalidasi validasi yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Jansen bahwa validasi untuk menginput nama itu tidak valid dan harus memasukkan angka dari 0 sampai 11. Di sini 4 lagi. Lalu untuk mengetes sistem check-in. Nah, yang pertama yang duluan dilayani itu adalah Hilal. Karena Hilal ini masuk antrian pertama. Nah, di sini berhasil. Hilal berhasil check-in di kamar 305. Nah, lalu kita akan menguji siapa yang kedua dilayani. Nah, di sini sistem juga menampilkan siapa saja yang harus dilayani berikutnya. Misal kita si Jansen mau menuju ke kamar nomor 203. Nah, untuk
kasih tahu rute tercepat dari tujuan dari Johnson. Kita memilih rute kamar. Pilih nomor kamar yang akan dituju. Nah, sistem akan memberikan waktu penjelasan waktu tercepat untuk menuju kamar tersebut. Sini waktunya 12 menit. Kita akan menguji lagi sistem Grab untuk lokasi fasilitas. Misal di sini kita akan ke kolam renang. Rute tercepat ke kolam renang adalah lobby, lalu kolam renang. Lalu kita akan mengetes Grab. Untuk menampilkan denah kamar yang kosong atau sudah terisi. Sistem akan menampilkan mana aja kamar yang kosong dan mana aja kamar yang terisi. Lalu kita akan menguji sistem check out. Nah, misal di sini yang check out. Sistem juga akan menampilkan berarti itu berhasil. Lalu untuk melihat siapa saja yang sudah check out. Nah, yang sudah check out adalah Henry dengan kamar 203. Lalu siapa saja yang masih ada di kamar hotel. Di sini ada Hilal dengan nomor kamar 305. Lo akan menguji fungsi tree pada sistem ini. Nah, jadi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Hilal dan Lydia. Struktur tree tipe kamar yang ada di sistem kita ini seperti ini. Nah, lalu untuk menguji apakah semua program fungsi ini berjalan dengan baik atau tidak, kita akan mengetesnya dengan drone unit test. Nah, di sini tidak ada masalah sama sekali dalam program kami. Sistem menampilkan OK yang menandakan bahwa tidak ada error di sistem kami. Lalu saya juga akan menjelaskan dari yang tadi rekan saya jelaskan tentang validasi input. Dari yang menu tampilan ini nomor 99 adalah tidak ada. Jadi harus masukkan ke nomor 0 dan 11. Ketujuh kita. Nah, di sini juga sudah bisa. Sistem menampilkan error karena di tiga pilihan ini tidak tersedia nomor 77. Nah, mungkin sedikit saja yang bisa saya jelaskan pada program kali ini. Selanjutnya saya akan mengoper ke rekan saya. Baik, mungkin sebelum ke penutupan, kita akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan wajib pada program kami. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk pada pertanyaan panduan pertama. Jadi di sini untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan cara kerja struktur data X yang kalian implementasikan. Nah, cara kerja data X ini yang telah kami buat yaitu
di mana di sini ada penerimaan data atau input, yang mana program menerima data dari pengguna melalui fungsi input teks dan input angka yang dimasukkan bisa berupa teks, misalnya nama atau angka. Dan ada validasi data yang mana memasukkan program dan memeriksa data yang valid, dan ada penanganan error yang mana data yang error maka tidak akan dijalankan oleh program dan akan memilih pesan kesalahan. Dan yang berikutnya ada penyimpanan dan pengolahan, yang mana data yang sudah valid kemudian disimpan dalam variabel untuk digunakan pada proses berikutnya. Dan yang terakhir ada pengujian dengan unit test, yaitu struktur data dan fungsi yang dibuat dan diuji menggunakan unit test untuk memastikan sebuah fungsi berjalan sesuai harapan. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Berikutnya saya lempar ke rekan saya. Udah kan? Jangan like. Belum. Udah. Baik, mungkin pertanyaan yang kedua yaitu kenapa tidak pakai struktur data lain saja? Kami tidak menggunakan struktur data lain karena setiap struktur data yang dipilih memiliki karakteristik unik yang paling efisien untuk kebutuhan fiturnya masing-masing. Untuk data tamu aktif, kami memilih linked list karena proses tambah, check-in, dan hapus check-out data bisa dilakukan kapan saja tanpa perlu menggeser indeks seperti pada array biasa. Kemudian untuk antrean kami menggunakan queue dengan prinsip VIVO agar tamu yang datang lebih dulu dilayani lebih awal secara adil. Sebaliknya, untuk riwayat checkout, kami memilih stack berprinsip live O agar aktivitas checkout yang paling baru otomatis muncul di urutan teratas. Terakhir, untuk navigasi hotel, Grab adalah pilihan terbaik karena mampu memetakan hubungan antar lokasi fisik sekaligus mencari rute terdekat menggunakan algoritma BFS. Jadi, jika diganti dengan struktur data lain, logika alur bisnis hotel tidak akan seideal ini dan efisiensi performa programnya pasti akan menurun. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ke bagian pertanyaan apa yang terjadi pada program kita kali ini jika data inputnya sangat besar. Nah, apabila jumlah data pada program kita ini tuh meningkat, misalkan menjadi sangat besar, misalnya dari belasan data menjadi puluhan atau bahkan ribuan, jutaan sekalian. Nah, maka beberapa fitur itu sebenarnya akan tetap berjalan, cuman performanya itu akan mengalami penurunan karena algoritma dan struktur data yang kami gunakan memiliki kompleksitas waktu yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, pada fitur pencarian tamu yang kami gunakan yaitu linked list dengan algoritma sequential search. Nah, pada metode sequential search ini, program melakukan traversal mulai dari node pertama hingga node terakhir untuk mencari nama tamu. Nah, hal ini berarti semakin banyak data tamu yang tersimpan, semakin banyak pula node yang harus diperiksa. Oleh karena itu, kompleksitas waktunya adalah O dalam kurung N. Jika terdapat 100 juta tamu, pada kondisi terburuk, program harus memeriksa seluruh node sebelum menemukan data atau menyatakan data tidak ada. Nah, selanjutnya pada proses pengurutan harga kamar, kami mengimplementasikan bubble sort dan selection sort. Kedua algoritma tersebut memiliki kompleksitas waktu O dalam kurung N kuadrat pada kondisi rata-rata maupun terburuk. Artinya, apabila jumlah kamar meningkat secara signifikan, proses pengurutan akan menjadi jauh lebih lambat karena jumlah perbandingan meningkat secara kuadrat terhadap jumlah data. Pada struktur queue dan state,
Operasi penambahan data menggunakan append pada list Python relatif efisien. Namun, pada Q, kami menggunakan pop. Untuk proses DQ, operasi ini memiliki kompleksitas O dalam kurung N karena seluruh elemen setelah indeks pertama harus digeser satu posisi ke depan. Nah, jika antrian sangat panjang, proses pengambilan tamu dari antrian akan menjadi lebih lambat. Pada implementasi binary search tree atau BST, performa pencarian bergantung pada bentuk pohon, karena pada program ini belum diterapkan mekanisme penyeimbang atau self balancing. Apabila data dimasukkan dalam urutan tertentu sehingga pohon menjadi tidak seimbang, maka kompleksitas pencarian dapat menurun dari O dalam kurung log N menjadi O dalam kurung N. Nah, untuk fitur navigasi hotel menggunakan graph dan algoritma BFS atau Burst Search, kompleksitas waktunya adalah O dalam kurung V tambah E, di mana V adalah jumlah simpul atau vertex dan E adalah jumlah sisi atau edge. Nah, dengan sejumlah ruangan dan jalur dalam hotel tidak bertambah secara ekstrim, performa BFS masih tergolong efisien. Jadi secara keseluruhan, program ini tetap dapat dijalankan pada data yang besar. Akan tetapi beberapa fitur seperti pencarian dan pengurutan akan mengalami penurunan performa. Hal ini terjadi karena implementasi pada program lebih berfokus pada penerapan konsep terstruktur data, konsep struktur data dan algoritma yang dipelajari dalam perkuliahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Soal nomor 4 itu bagaimana cara BFS pada graf aplikasi kami. Nah, Nah, kami itu menggunakan BFF karena BFF ini menjelajah secara melebar lapisan per lapisannya. Nah, rute yang pertama menyentuh tujuan menjamin merupakan rute tercepat atau terpendek dengan lompatan yang paling sedikit. Nah, misalnya nih, titik awalnya itu adalah lobby. Nah, lobby ini masuk ke antrian Q dan set visit untuk disiapkan. Nah, lalu setelah lobby dikeluarkan, semua tetangga langsung tetangga yang di dalam lobby itu seperti restoran, lift, taman dan kolam renang masuk juga ke dalam antrian. Lalu mengeksekusi antrian berurutan menggunakan konsep pivot. Saat memeriksa lift, tetangganya lantai 1, lantai 2, 3 ini masuk ke dalam antrian. Begitu pula lantai 2. Jika mendeteksi gym, langsung dikembalikan ke lobby, lift, lantai 2 dan gym. Lalu apa sih perbedaan stack list pada sistem program kami dengan collection DQ bawaan Python? Nah, struktur memori sistem kelas kami menggunakan riwayat stack. Nah, dengan menggunakan standar list Python berbasis array. Nah, sementara collection DQ itu berbasis double linked list. Jadi memorinya itu tersebar dengan pointer. Nah, untuk membandingkan lebih detailnya operasi push di sistem kami itu bernilai O tanda kurung 1. Artinya lebih cepat, tapi ada overheat penyalinan data saat array penuh. Sedangkan DQ yang bernilai O dengan 1 nilainya itu absolut karena alokasi memori yang dilakukan per node secara independen. Lalu yang kedua ada operasi L atau reverse. Nah, di disk kami ini memerlukan fungsi reverse untuk membuat objek baru dari belakang ke depan menggunakan konsep LIFO. Sedangkan DQ sudah teroptimalisasi di level bahasa C untuk mengakses kedua ujung data secara instan.
Mungkin Mungkin segitu saja pertanyaan dari dari panduan panduan WIT. WIT. Selanjutnya akan Selanjutnya akan di penutupan oleh penutupan oleh rekan saya. rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan kami, rekan-rekan saya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi wajib dalam proyek kita kali ini. Nah, mungkin dicukupkan sekian penyampaian ataupun pemaparan tentang proyek kami kali ini. Mohon maaf bila penyampaian kami kurang hikmat dan mohon ampun bila perkataan kami kurang santun. Hiduplah terus yang berkarya atau mati dalam kegelisahan. Jadikanlah setiap tempat adalah sekolah, jadikanlah setiap manusia sebagai guru, karena sejatinya hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Sekali bendera dikibarkan, pantang untuk diturunkan, mundur satu langkah adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Putra bangsa bebas merdeka, ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.